Hai guys, selamat datang di YouTube channel Yuki Forex Trading. Hari ini aku akan bikin video cara trading forex dari nol. Jadi video ini benar-benar untuk pemula. Oke, mari kita mulai videonya. Pertama, kalian tuh harus tahu dasar-dasar forex ya guys. Forex itu singkatan dari foreign exchange, yang dimana ini adalah mata uang terbesar di dunia, yang dimana transaksi forex dalam satu hari itu sekitar 6,6 triliun US dollar. Nah, aku kasih contoh di kehidupan nyata ya guys. Misalkan aku pengen jalan-jalan ke Amerika gitu, sedangkan aku punyanya uang euro bukan uang USD gitu kan. Terus aku datang nih ke Money Change dan aku menukarkan uang euroku menjadi uang pecahan USD. Nah, aku tuh sudah melakukan transaksi forex di sana guys. Nilai mata uang yang aku dapatkan saat itu tergantung dari permintaan pasar ya guys. Jadi kalian katakan pasar ini namanya adalah pasar forex. Oke, segitu penjelasan dasar dari forex secara logika dan secara contoh di dunia nyata. Dan sekarang aku lanjutin ke istilah-istilah yang ada di forex trading. Di forex trading itu kalian bisa temukan yang namanya pip, yang namanya lot, yang namanya leverage. Aku bakal jelasin dari yang pertama dulu, yaitu pip. Pip adalah perubahan terkecil dalam mata uang. Misalkan harga euro USD 1.1000 berubah jadi 1.1001. Nah, angka terakhirnya itu berubah jadi 1001 dari 1000, maka itu kita namakan 1 pip. Kita lanjut ya guys, yang kedua adalah lot. Lot adalah ukuran posisi kita saat trading di forex ya guys. Untuk lot itu ada beberapa jenis ya guys. Ada yang lot standar, lot mini, sama lot mikro. Nah, untuk perbedaannya aku bakal jelasin di sini ya guys. Jadi kalau misalkan kalian trading, contoh trading euro USD menggunakan lot mikro dan harga bergerak 10 pips, itu kalian akan mendapatkan atau akan kehilangan uang sebesar $1. Tergantung dari kalian sebenarnya dapat profit. Kalau dapat profit kalian akan dapat $1, tapi kalau kalian loss kalian akan kehilangan $1. Alasannya adalah 1 pip dari pasangan mata uang euro USD itu bernilai $0,10. Jadi ketika kalian open dengan lot mikro dan harganya berubah 10 pips, itu kalian kali 10, $0,10 dikali 10, jadi kalian bisa mendapatkan $1 atau kalian bisa loss $1. Nah, segitu penjelasannya. Jadi trading menggunakan lot mikro itu relatif kecil resikonya ya guys. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu leverage. Leverage ini fungsinya supaya kalian bisa open posisi dengan modal yang lebih besar, meskipun sebenarnya modal yang kalian punya itu nggak besar. Jadi aku kasih contoh ya guys, di trading forex itu ada leverage 1:100 ya guys. Jadi kalian itu bisa trading $10.000 meskipun kalian hanya memiliki uang $100. Ini terjadi karena broker kalian itu meminjamkan modal ke kalian. Jika market sesuai dengan prediksi atau analisis kalian, menggunakan leverage ini bisa menguntungkan ya guys. Tapi jika market melawan arah, menggunakan leverage ini juga menimbulkan kerugian. Nah, makanya kalian harus tahu manajemen resiko sebelum kalian mulai trading. Perlu diingat bahwa trading forex ini bukan judi ya guys, bukan judi. Karena forex ini bisa diakses di seluruh dunia dan volume transaksinya satu hari bisa mencapai 6,6 triliun US dollar. Oke, lanjut ke kelebihan trading di forex. Yang pertama, kelebihan trading di forex adalah kalian bisa trading dua arah ya guys. Berbeda dengan saham. Kalau di saham kalian beli di harga rendah, jual di harga tinggi. Sedangkan kalau di forex itu kalian bisa beli di harga rendah, jual di harga tinggi, atau kalian beli di harga tinggi, jual di harga rendah dan tetap dapat untung. Tergantung kalian open posisi buy atau sell. Jadi kalau misalkan kalian prediksi harganya akan naik,
kalian bisa open posisi buy. Sedangkan jika kalian prediksi harganya akan turun, kalian bisa open posisi sell dan akan tetap mendapatkan profit. Karena di forex itu marketnya itu future ya guys. Jadi kalian bisa open posisi buy atau sell. Jadi buy itu posisi up, sell itu posisi down. Jadi kalian tetap bisa dapat untung. Yang kedua, trading di forex itu market buka Senin sampai Jumat 24 jam non-stop ya guys. Tapi kalau beberapa broker sekarang udah ada yang bukanya Senin sampai Minggu. Karena di hari Sabtu Minggu pair yang mereka perdagangkan adalah cryptocurrency guys. Jadi di forex itu ada Euro USD, ada gold, ada oil, ada cryptocurrency. Nah, untuk cryptocurrency-nya kita masih bisa akses di hari Sabtu dan Minggu. Untuk sisanya biasanya kita hanya bisa akses Senin sampai Jumat dan itu bisa diakses 24 jam. Yang ketiga, kelebihan forex seperti yang aku udah mention sebelumnya, transaksi di seluruh dunia itu per harinya bisa mencapai 6,6 triliun US dollar. Nah, yang keempat, kelebihannya adalah bisa trading dengan modal kecil ya guys. Kalian bisa trading dengan modal $50, $100, karena di forex ini ada sistem leverage. Yang tadi udah aku jelaskan, leverage itu sistem yang dipinjamkan modal oleh broker. Jadi kalian dengan modal kecil, kalian tetap bisa trading karena broker sendiri meminjamkan kalian modal. Jadi kalau di forex itu kita nggak bisa pakai satu aplikasi aja ya guys. Jadi kalau di forex kita harus punya aplikasi dari brokernya. Yang kedua, kita harus punya aplikasi dari MetaTrader-nya sendiri gitu. Aku bakal contohin pakai screen record seperti apa cara membuat akun di XM Broker dan bagaimana cara connect akun ke MetaTrader 5. Oke guys, pertama kalian buka dulu link yang ada di deskripsi video ini atau yang ada di bio YouTubeku, di bio Instagramku. Kalian bisa klik link tersebut. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Kalian klik yang daftar akun XM. Nah, ketika kalian sudah di bagian ini, kalian bisa download aja aplikasinya di handphone atau kalian bisa lanjutkan di web. Itu bebas, terserah kalian. Kalau kalian udah download aplikasinya di handphone, kalian bisa klik yang atas. Kalau belum, kalian bisa pakai yang di bawah, lanjutkan di web. Dan nanti kalian bisa download aplikasinya setelah kalian daftar di web. Karena di sini aku udah punya aplikasinya, aku udah download aplikasinya. Jadi aku tinggal pencet yang atas, yaitu lanjutkan di aplikasi XM. Kemudian kalian klik create new account atau buat akun baru. Di sini kalian lihat residen atau negaranya, itu aku taruh Indonesia. Terus pencet continue. Oke, klik continue lagi. Terus kalian masukkan email sesuai dengan email yang mau kalian daftarkan guys. Terus kalian harus bikin password ya guys. Di sini udah ada cara buat passwordnya, jadi kalian bisa pakai 10-15 karakter. Terus kalian harus masukin setidaknya satu nomor di dalam password kalian. Terus kalian juga harus pakai huruf besar satu, setidaknya ada satu, dan huruf kecilnya juga ada. Dan harus ada spesial karakter sesuai dengan yang dijelaskan di sini ya guys. Nah, kalau kalian pakai partner code punya aku, kalian bisa dapat cashback ya guys. Kalian bisa dapat cashback 20% dari trading kalian. Untuk partner code-nya aku bakal taruh di sini. Oke. Kemudian kita bisa klik register. Nah, di sini ada keterangan please check your email. Jadi di dalam email kalian nanti bakalan ada diminta untuk verifikasi. Jadi aku bakal buka emailku. Nah, aku langsung verifikasi email. Nah, sekarang emailku udah diverifikasi. Di sini keterangannya ini akun real ya guys yang ada di sini. Tapi tenang aja, kalian bisa pakai akun demo di XM Broker ini untuk kalian sekedar coba-coba dulu atau untuk kalian yang baru mulai. Nah, untuk aktifin akun demonya aku kasih tutorialnya juga di sini. Di sini dia minta aku verify profile, terus aku bakal verifikasi profile. Klik.
Nah, untuk data-data kalian bisa isi sendiri sampai akhir ya guys. Terus di sini tuh aku mau tutorial dari real account ke demo account, gimana cara switch atau cara rubahnya ya guys. Karena saat ini tuh di sini tuh aku pakai yang real account. Cara ubahnya tuh tinggal klik tanda panah yang dua arah ini, yang di samping dolar ini, terus kalian klik. Nah, di bawahnya itu ada keterangan demo standar. Di sini kalian dapat 10.000 US dollar untuk akun demonya. Jadi kalian tinggal klik akun demonya. Dan akan berubah 10.000 dolar. Kemudian sekarang kita pindah ke MetaTrader, ke aplikasi MetaTrader. Jadi kalian download aplikasinya di App Store. MetaTrader itu ada beberapa jenis ya guys. Aku saranin pakai yang MetaTrader 5 karena MetaTrader 5 yang paling terbaru dan toolsnya paling bagus. Nah, di sini MetaTrader 5 karena aku udah punya aplikasinya. Kalau kalian belum punya, please di download, dan kalau kalian udah punya tinggal di open. Nah, kalau untuk di MetaTrader karena aku udah punya akun sebelumnya dan di sini udah ada akun demo yang masuk tapi beda akun. Sekarang aku mau masukin akun yang barusan aku buat ke dalam MetaTrader 5. Jadi kalian itu harus klik bagian setting, pojok kanan bawah setting. Terus kalian klik new akun. Nah, kalian di sini ketik company-nya XM Global. Nah, ada dua. Kalian klik yang atas, XM Global Limited. Yang atas ya guys. Terus di sini kalian ada pilihan servernya. Nah, kalau untuk servernya kalian cek ke email kalian ya guys. Karena setelah kalian verify email atau verifikasi email, kalian akan dapat email baru dari XM. Contoh nih, aku cari emailnya di akunku, ID ku berapa, serverku apa. Nah, kalian tinggal kopas aja itu. Di sini untuk demo akunku sama real akunku, servernya beda ya guys. Kalian harus baca dengan teliti. Untuk demo akun servernya berapa, untuk real akun servernya berapa. Jangan sampai email ini hilang ya guys, karena nanti takutnya kalian nggak bisa connect ke akun MetaTrader kalian. Nah, di sini aku tinggal kopas aja ya guys. Pindah lagi ke sini 5, 7. Kalian lihat. Nah, ini untuk demo akunku. Dan untuk loginnya itu sesuai dengan ID yang ada di email kalian tersebut. Jadi karena aku udah copy tadi ID ku, aku tinggal paste ke MetaTrader 5. Untuk password ini sesuai dengan XM broker kalian. Yang tadi ketika kalian buat akunnya, masukkan password tersebut. Nah, di sini cara ngecek akun kita udah masuk atau belum itu adalah pada bagian atas ya guys. Pada bagian atas, di bagian setting paling atas, di sini akun yang baru aku masukin udah ada ya guys, yang demo akun yang sesuai dengan email yang aku dapatkan tadi. Jadi kalian udah bisa trading di MetaTrader 5 ya guys. Aku bakal contohin cara tradingnya ya guys. Di sini kalian bisa lihat pair mata uang, di bagian pojok kiri bawah itu ada quotes. Nah, di situ kalian bisa pilih mata uang yang kalian mau. Misalkan ini aku udah pilih beberapa mata uang. Kalau kalian mau pilih mata uang lain, misalkan apa gitu, USD Japan Yen misalkan, ketik aja USD JPY, terus pencet tanda tambah ini guys, pencet. Nah, kalian cek lagi, dan di bagian paling bawah itu udah masuk ya guys mata uangnya. Jadi kalian bisa klik, terus kalian kalau mau lihat chart tinggal klik chart. Nah, untuk bagian chart ini kalian bisa analisa teknikal ya guys. Nanti aku bikinin video analisa teknikalnya terpisah, karena kalau aku jelasin analisa teknikal ini videonya bisa 1 tahun. Di sini aku mau kasih contoh gimana trading di forex ya guys. Kita coba pakai yang paling bawah, USD Japan Yen. Terus klik dan klik bagian trade.
Nah, di sini kalian bisa open sell atau open buy, tergantung dengan prediksi kalian atau tergantung dari sinyal yang kalian dapat di beberapa grup Telegram. Nah, kalau aku sendiri, aku bagi-bagi sinyal gratis di grup Telegramku ya guys. Kalian bisa cek aja link di deskripsi ya guys, sekali lagi gratis. Dan aku bakal bagi-bagi tips juga di grupku. Kalau kalian mau join aja silahkan. Siapapun boleh join dan itu gratis. Terus kalian bisa klik sell atau buy. Di sini aku mau contohin aja ya guys. Di sini yang paling atas ini aku pakai 0,01 lot, itu lot ya guys. Terus di sini kalian bisa pakai stop loss atau take profit. Nah, di sini aku bakal coba open posisi buy. Ini udah langsung di sini ya guys. Tadi aku udah coba open posisi sell. Terus di bawahnya ini ada open posisi buy 0,01 lot, itu lot. Terus kalian bisa close posisi kapan aja yang kalian mau, tapi menurutku lebih secure kalau kalian pasang stop loss atau take profit sebelum kalian open posisi. Biasanya kalau aku di grup Telegramku, aku bakalan kasih tahu stop loss di angka berapa, take profit di angka berapa. Jadi kalian udah nggak perlu mentengin HP setiap detik, setiap waktu. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing ya guys. Kalian bisa aja nggak usah pakai TP atau stop loss, tapi saranku tetap kalian harus tahu sampai mana batasan kalian untuk take profit, sampai mana batasan kalian untuk stop loss. Jangan sampai kalian nggak punya manajemen keuangan atau manajemen resiko ini ya guys, karena ini benar-benar sangat-sangat penting dalam dunia trading ya guys. Next, aku mau jelasin cara konekin akun realnya. Itu sama persis seperti cara konekin akun demonya. Jadi balik lagi, kemudian kalian pencet new akun dan kalian ketik lagi SM Global Limited. Nah, untuk servernya itu sesuai dengan yang ada di email kalian, di email yang dikirimkan oleh broker kalian. Jadi di sini aku cek di emailku, brokernya adalah XM Global MT58. Jadi aku masukkan itu dan juga ID-nya berbeda dengan ID demo akunku ya guys. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan supaya kalian bisa connect akun realnya. Dan ketika kalian udah selesai, kalian tinggal cek lagi di bagian atas pada bagian setting, dan akun real kalian akan sudah terkonek dengan MetaTrader 5 kalian. Nah, untuk deposit ke akun real, jika kalian udah connect akun real kalian dari broker kalian ke MetaTrader 5, untuk depositnya itu kalian harus balik lagi ke akun broker kalian, ke aplikasi broker kalian. Karena di sini aku pakai XM Broker, aku balik lagi ke aplikasi XM. Terus di sini kita klik lagi tanda panah yang dua arah yang paling atas itu, kemudian kita pindah ke akun real. Kemudian saranku guys, sebelum kalian top up atau sebelum kalian deposit uang kalian ke akun real, kalian lebih baik verifikasi akun kalian dulu. Tolong diverifikasi dulu, baru kalian masukin uang ke akun real kalian. Terus di bagian pojok kanan atas itu ada pilihan deposit. Kalian bisa lihat mau pembayarannya menggunakan metode apa. Nah, sekian aja video dari aku. Kalau kalian mau bikin akun XM, kalian bisa pakai link yang ada di deskripsi. Kalian juga bisa join grup Telegramku menggunakan link yang ada di deskripsi ya guys. Semuanya sudah lengkap di deskripsi yang ada di video ini. Oke, sekian aja. Jangan lupa dicek deskripsinya dan jangan lupa di subscribe YouTube channel ini, karena aku bakalan terus bikin konten yang mengedukasi kalian tentang forex trading. Semoga bermanfaat. Bye-bye.